Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak manusia yang ada di muka bumi ini, dari sekian banyak hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini, kita termasuk hamba-hamba Allah yang terpilih, ya. Yang terpilih, yang bisa bergabung, yang bisa termasuk menjadi penolong agamanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Dengan kita belajar agama, dengan kita belajar kitab-kitab para ulama, kita secara tidak langsung juga ikut membantu meneruskan, ya, agama ini, menyebarkan agama ini ke berbagai penjuru dan juga dari generasi ke generasi. Generasi saya mungkin sebentar lagi, ya, beberapa tahun lagi akan lenyap, maksudnya akan sudah hilang. Tinggal nanti yang menggantikan adalah kalian. Nah, kalian nanti akan menuntun generasi setelah kalian. Jadi masa depan bangsa ini, masa depan agama ini berada di tangan-tangan kalian. Walaupun mungkin sekarang ya masih bahasanya celelean gitu ya. Tahu celelean? Ya masih kayak anak kecil dan sebagainya, tapi nggak tahu 10 tahun ke depan bisa jadi antum menjadi menjadi orang besar, ya, pemimpin bangsa, pemimpin agama sebagai ulama. Nah, gitu. Baik, kita lanjutkan kembali materi kita, pembahasan tentang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, adab-adab bagi para penghafal, para pembawa Al-Quran, sampai pada halaman 50. Faslun hirsuhu 'alal ilm, ya. Jadi di antara adab bagi seorang penuntut ilmu adalah dia itu selalu gigih, ya, selalu semangat dalam belajar, dalam memperoleh ilmu. Baik itu sedikit ataupun banyak, tetap dia harus semangat, ya, dan jangan mencukupkan diri dengan hanya mendapatkan sedikit, ya, di kelas dapatnya sedikit, cari lagi di kajian-kajian, di rumah cari lagi. Tidak hanya berhenti di pondok saja. Ketika lulus, antum juga harus tetap mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, kita sampai pada paragraf yang ke-3, yaitu qaulul mu'allif wa idza wajada syekh na'iman aw mustaqilan bimuhimmin lam yasta'din alaihi bal yasbir ila istiqadihi aw faraghihi aw yansarif. Adab yang berikutnya, ya, ketika seorang murid ini untuk zaman dulu, ya, zaman dulu mendapati gurunya tidur, aw mustaqilan bimuhimmin, atau sibuk dengan sesuatu yang penting, ngurusi ujian, ngurusi macam-macam, itu urusan yang penting. Kalau ada murid pengen bertanya, pengen pengen melakukan belajar dengan guru tersebut dan mendapati gurunya sedang tidur atau sedang sibuk dengan suatu pekerjaan, maka lam yasta'din alaihi, ya, termasuk adab adalah tidak boleh atau jangan minta izin kepadanya. Ya, jangan minta izin izin belajar, minta belajar. Jangan dulu, biarkan dulu, ya. Biarkan ustadznya tidur, mungkin sedang istirahat, lelah, capek dan sebagainya, sedang ngurus sesuatu. Jadi biarkan urusannya selesai, baru minta izin untuk setoran, minta izin untuk belajar. Bal yasbiru ila istiqatihi, tapi sabar, ya. Bagi dia untuk sabar sampai kapan? Sampai dia gurunya bangun. Ditunggu. Au faraghihi, atau sudah selesai dari urusannya. Au yansarif, atau kalau antum enggak mau nunggu karena antum mungkin ada urusan, ya sudah yansarif, pergi dah. Ya.
pergi dari rumah gurunya. Wasabru, dan sabar itu aula, lebih utama, lebih ditekankan dibandingkan apa tadi? Yansarif, dibandingkan pergi dari rumah gurunya, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, jadi beliau ini pernah pengen belajar sesuatu dari Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah atau sahabat yang lain. Saya kalau nggak salah Zaid bin Harithah. Kemudian ketika beliau mau ke rumahnya, beliau dapati rumahnya itu tertutup. Ya. Dan Zaid di situ sedang apa? Sedang tidur di dalam rumahnya. Ya. Sehingga Ibnu Abbas yang mendapati gurunya tersebut sedang tidur, beliau enggak langsung pulang. Apa yang beliau lakukan? Beliau gelar sorbannya, beliau bawa sorban, beliau gelar sorbannya di depan rumah Zaid. Kemudian beliau duduk di situ. Ya, duduk karena lama, akhirnya beliau tertidur juga di situ. Ya, sambil menunggu gurunya selesai dari tidurnya. Nah, itu termasuk adab dalam belajar. Jadi jangan mengganggu gurunya ketika sedang sibuk atau ketika sedang ya istirahat. Kemudian berikutnya wayan bagi ayakhudha nafsahu bil ijtihad fi tahsili fi waqtil faragh. Ya. Kemudian juga termasuk adab dalam belajar adalah dia itu sungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan faidah di waktu-waktu luang. Di waktu-waktu luang, kalau di pondok ya berarti waktu jam kosong, gurunya nggak ada, atau mungkin gurunya izin tidak masuk, itu kan jam kosong, maka ya cari ilmu di situ, jangan malah ya keluyuran, atau mungkin ya kalau capek tidur nggak apa-apa, tapi ya masa tidur terus. Ya, malam sudah tidur dari jam berapa jadwalnya? Dari jam 10 sampai jam 4, nah katakanlah sudah 6 jam ya, sudah 6 jam itu insyaallah sudah cukup ya. Harusnya sudah cukup. Kalau nggak cukup berarti tidurnya antum yang kurang berkualitas. Tidurnya masih sambil mikir. Jadi apa? Jadinya capek. Artinya tidur harus plong gitu, tidak usah mikir apa-apa. Itu nanti tidurnya tuh sangat berkualitas, bangun itu seger. Kalau tidur terus bangun kok masih ngantuk, lemas dan sebagainya, berarti itu tidurnya nggak berkualitas. Ada yang salah dalam tidurnya. Itu harus belajar. Coba tanya ke guru IPA antum bagaimana caranya biar tidur itu bisa berkualitas. Jadi benar-benar tubuh itu istirahat, bangun itu segar lagi. Wan nasyad, dan rajin, wa quwwatal badan, dan juga belajar dengan fisik yang kuat, wa nabahatil khatir, dan pikiran yang segar, tidak tidak sedang mikir yang lain, fokus kepada pembelajaran, waqillatus syaghilah, dan juga sedikit kesibukan. Jadi jangan kalau mau belajar ya belajar fokus, jangan menyibukkan diri dengan hal-hal yang lain. Qabla awaridil batalah wartifa'il manzilah, sebelum muncul kesibukan-kesibukan yang lain. Ya. Sebelum antum menikah, ya, sebelum nanti lulus masuk ke dunia kerja, itu belajar kemungkinan besar sangat kecil untuk bisa belajar. Antum sekarang masih muda, ya, mungkin nanti ya sampai kuliah itu masih bisa belajar. Tapi kalau sudah masuk dunia pernikahan, masuk ke dunia kerja, itu wis ma'asalah, antum susah untuk belajar. Ya tanya ke guru-guru antum yang sudah menikah itu. Ya. Termasuk anak juga itu sudah ya sulit untuk belajar. Mau belajar ada istri, mau belajar diganggu oleh anaknya. Apalagi kalau sudah tambah anak itu sudah tambah sulit lagi untuk belajar. Maka sekarang ya masa-masa antum itu adalah masa-masa emas untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya.
Ya, nanti kalau sudah nikah gitu ya dapat ilmu tapi tidak sebanyak ketika kalian di bangku SMA atau di bangku kuliah karena sudah tersibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang lain wartifa'il manzilah dan sebelum mendapatkan jabatan atau sebelum naik jabatan. Kalau sudah antum masuk ke dunia kerja jadi direktur, jadi PNS, jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur dan sebagainya itu sudah sibuk ya, sudah sangat sibuk dengan urusan-urusan pekerjaannya. Mau belajar itu sangat sulit sekali. Ya, sangat susah. Maka mumpung antum masih muda, belum ada kesibukan yang lain, perbanyak bekal untuk kedepannya, terutama nanti untuk membangun keluarga antum kedepannya. Karena kalau nanti antum berkeluarga belum punya ilmunya, ilmu agama yang matang, kapan antum belajar? Sambil jalan berkeluarga sambil belajar ya, sulit ya, akan susah. Nah, terus yang berikutnya faqad qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab mengatakan tafaqahu qabla an tusawwadu. Ya, ini nasihat beliau kepada kita semua, belajarlah agama. Ya. Belajarlah agama sebanyak-banyaknya sebelum apa? Qabla an tusawwadu, sebelum kalian itu diangkat menjadi pemimpin. Pemimpin apa? Ya apa aja. Pemimpin rumah tangga itu juga termasuk pemimpin. Jadi di sini itu maknanya luas sekali. Pemimpin RT, pemimpin RW, ya pemimpin apalagi desa dan sebagainya, itu semuanya pemimpin. Nah, sehingga nasihat beliau di sini sangat berharga untuk kita semua. Terus pokoknya belajar. Ya, sekarang itu fokus belajar, tidak usah mikir Mas. mikir jodohnya kemana, nggak usah. Ya, nggak usah dipikirkan. Sudah jodoh itu nggak akan kemana-mana. Tetap di sana. Ya, di mana? Tetap di Lauhil Mahfudz, sudah ada namanya jodoh antum masing-masing, nggak akan ketuker itu. Ya, terus maknanya ya, dijelaskan di sini oleh beliau, makna dari perkataan Umar di sini, ijtahidu fi kamali ahliyatikum, ya. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam menyempurnakan ahliyatikum, keahlian kalian. Ya, masih muda nih kan kalian? Ya, anak juga masih muda. Maksudnya kalian belum berkeluarga. Maksimalkan potensi kalian. Kalian punya potensi apa? Ya, potensinya di tahfidz, fokus ke tahfidz. Potensinya di perikanan, melihara ikan misalnya. Siapa yang melihara ikan itu? Ya, fokus ke situ. Ya, dalami ilmu tentang perikanan, dalami ilmu tentang peternakan. Yang suka nanam ya dalami kemarin tuh nanam hidroponik gitu dan sebagainya. Perdalami di situ ya, sebagaimana perkataan Umar tadi, pokoknya bersungguh-sungguh dalam menyempurnakan keahlian kalian sebelum kalian itu benar-benar masuk ke dalam dunia orang dewasa, dunia kerja, dunia pernikahan, dunia dan segala macamnya. Nah, wa antum adba'un qabla an tusayyaru an tasiru sadatan, dan kalian itu menjadi pengikut sebelum kalian menjadi pemimpin. Nah, sekarang kalian menjadi pengikut, ngikut ustadznya, ngikut gurunya, ngikut mudirnya, ngikut trainernya dan sebagainya. Tapi kapan? Nah, fa innakum idasirtum sadatan matbu'in, ya kan? Dan sesungguhnya nanti kedepannya kalian akan menggantikan posisi guru kalian yang akan duduk di sini. Kalian yang akan menjadi trainernya, kalian yang akan menjadi pemimpin yang matbu'in, yang diikuti. Ya. Imtana'tum minat ta'allum birtifa'i manzilatikum, dan kalian akan terhalangi dari belajar karena kedudukan kalian yang sudah tinggi. Ya, kalau sudah jadi pemimpin, sudah jadi misalnya direktur, jadi presiden, mau belajar itu susah, ya, sulit. Ya, coba misalnya Pak Presiden, ya, ada nggak misalnya bahasa Inggrisnya nggak lancar? Ya, Pak Presiden misalnya bahasa Inggrisnya nggak lancar. Ya, mau nggak dia belajar kursus bahasa Inggris?
Hah? Mau nggak Pak Presiden suruh belajar kursus bahasa Inggris misalnya, atau kursus bahasa Arab, mau nggak? Nggak mau. Urusannya lebih banyak yang lebih penting daripada hanya untuk belajar bahasa Inggris, belajar bahasa asing yang lain. Tinggal sewa penerjemah, bayar berapa juta, selesai, daripada kursus sampai berbulan-bulan dan itu pun belum tentu jadi, ya. Ya, mending apa? Mending sewa, selesai. Ya, sewa penerjemah. Nah, gitu. Kalau sudah orang jabatannya tinggi itu susah untuk belajar. Nah, wa kasrati syughlikum, dan juga karena banyak sekali kesibukan kalian nantinya. Ya, kalau sekarang nggak ada kesibukan, ya, saya juga mengalami masa-masa kalian SMA itu banyak kosongnya, banyak nganggurnya. Saya dulu itu asar itu nganggur wis, ya bisa tidur, bisa olahraga dan macam-macam. Ya, malam juga ya belajar murojaah paling cuma setengah jam, sisanya ngobrol sama teman-teman, ngemil dan sebagainya. Ya, itu SMA dulu. Kuliah juga sama, apalagi kuliah itu sangat longgar sekali kalau kita tidak aktif ke UKM, kegiatan mahasiswa, itu sangat banyak sekali waktu kosongnya. Ya, kuliah itu paling 5 hari. Nah, 5 hari itu pun nggak full, paling cuma sampai duhur. Ada yang cuma sehari cuma 2 mata kuliah, ada yang 1 mata kuliah, wes sisanya free, bebas. Sehingga harus banyak-banyak menjalin relasi, banyak-banyak ikut gabung ke kegiatan-kegiatan yang positif agar kuliah antum nantinya akan lebih bermakna, tidak hanya sekedar kuliah. Karena kalau nggak seperti itu, antum banyak nganggurnya. Wa hadza ma'na qaul Imam Syafi'i, dan inilah yang dimaksud dengan oleh perkataan Imam Syafi'i dalam mana ini? Di dalam mana ini? Ya, beliau mengatakan tafaqqah qabla an tar'as. Fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Ya, kata Imam Syafi'i, belajar, pahami agama qabla an tar'as, sebelum kalian itu menjadi pemimpin. Faida ra'asta, kalau kalian sudah menjadi pemimpin, fala sabila ilal tafaqquh, maka sudah enggak ada jalan lagi, sudah sulit untuk belajar ilmu agama. Nah, itu yang keberapa tadi? Yang kesekian. Yang berikutnya faslun wa yanbaghi ayyubakira bi qiraatihi ala syekh awalan nahar li hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi mana? Fi bukuriha. Ya. Adab yang berikutnya, ya, sudah selayaknya bagi para penuntut ilmu untuk belajar. Kapan belajar? Belajar di pagi hari, awalan nahar. Jadi siang pertama, maksudnya di pagi hari, ya jam pada subuh sampai sebelum duhur. Itu waktu-waktu yang terbaik untuk belajar. Ya, walaupun sambil ngantuk-ngantuk ketika pada subuh, ya enggak apa-apa, itu adalah waktu yang terbaik untuk belajar. Karena Nabi mengatakan dalam sabdanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya, di waktu paginya. Maka cari keberkahan di waktu pagi dengan apa? Dengan menghafal terutama, karena di pagi hari kan otak kita masih nopo? Masih fresh, ya, sehingga menghafal itu gampang. Beda kalau sudah siang, sudah di atas jam 12 itu sudah tele-tele, sudah tinggal sisa-sisa saja, sehingga kalau mau hafal itu susah. Ya, maka ngapal itu subuh atau sebelum subuh, nanti setorannya kapan? Maghrib, asar itu setoran, bukan menghafal lagi. Karena menghafal nanti gampang hilangnya. Nah, wayan bagi yang berikutnya ayu hafidhu ala qiraatin mahfudhatin, dan juga ya bagi penuntut ilmu untuk selalu menjaga hafalannya, ya, menjaga hafalannya. Wayan bagi alla yu'sira binaubatihi ghairahu, ya, dan tidak boleh mendahulukan orang lain ketika sudah tiba gilirannya.
Ya, ini misalnya dalam setoran biasanya. Perhatikan. Perhatikan Mas. Ini dalam setoran apa? Misalnya setoran hafalan, hifdzul mutun, setoran hafalan Al-Qur'an dan sebagainya. Itu apa? Enggak boleh mendahulukan orang lain. Ketika antum sudah datang duluan di situ, ya antum yang duluan. Ya, tidak boleh apa? Mendahulukan temannya baru datang. Ya, silakan duluan, monggo duluan. Ya, enggak boleh. Begitu juga apa? Ketika dalam masalah ibadah. Lihat di situ, fa innal isar makruhun fil qurab. Karena isar, apa itu isar? Ya, isar itu mendahulukan orang lain. Ya, perhatikan. Karena mendahulukan orang lain itu makruh. Hukumnya makruh fil qurab, terutama di dalam masalah ibadah. Contohnya apa? Tadi contohnya, ketika mau setoran hafalan apa? Malah monggo-monggoan ya, monggo duluan, silahkan duluan ya, enggak boleh seperti itu. Atau ketika di sholat ya, shaf pertama misalnya, ketika mau maju shaf pertama ya, malah dia apa? Nyuruh temannya maju duluan. Ya, padahal apa? Padahal Nabi SAW mengatakan kalau seandainya manusia itu tahu apa yang ada di dalam shaf pertama itu berupa pahala, berupa balasan yang luar biasa, niscaya mereka akan apa? Berebut untuk maju ke shaf pertama. Kalau seandainya harus diundi, maka pasti akan mereka undi itu. Nah, kalau mereka itu tahu pahala yang besarnya seperti apa di dalam shaf pertama. Gitu. Bi khilafil isari bi hududin nafsi. Ya. Berbeda dengan mendahulukan orang lain dalam masalah kepentingan pribadi. Fa innahu mahbubun, maka itu tindakan yang terpuji. Tapi kalau dalam masalah ibadah enggak boleh mendahulukan orang lain. Kalau antum nanti diberikan apa namanya? Kalau kita nanti diberikan rezeki bisa ke tanah suci, mungkin ada salah satu di antara antum nanti bisa diterima di mana? UIM atau mungkin di Timur Tengah sana. Ya, kalau sholat, ya itu mereka rebutan. Ya, orang-orang sana itu rebutan mana? Shaf pertama. Ada baru antum mau maju itu sudah ada yang lari duluan masuk ke shaf pertama. Enggak monggo-monggoan kalau di Indonesia kan nih monggo shaf pertama duluan diisi ya enggak seperti itu. Kalau di sana rebutan wajah karena tahu keutamaan shaf yang di depan. Ya. Tapi kalau masalah dunia enggak apa-apa. Misalnya antri mandi antum dahulukan teman antum, enggak apa-apa, itu mahbub, itu terpuji. Antri makan dahulukan teman antum, itu enggak apa-apa. Siapa lagi? Antri nyuci dan sebagainya, itu enggak apa-apa kalau mendahulukan orang lain. Itu malah terpuji. Tapi kalau dalam masalah agama itu tercela, makruh, ya, dibenci. Nah, tetapi fa in ra'a syekh maslahah, kalau gurunya melihat ada maslahat fil isari fi ba'dil awqat, dalam isar di sebagian kesempatan, li ma'nan syar'iyyin, karena ada kepentingan yang syar'i, fa asyara alaihi bidzalika, kemudian gurunya itu mengisyaratkan agar mendahulukan yang datang terakhiran, imtasala amrahu, maka sebagai seorang murid ya ikuti nurut dengan perintahnya sang guru. Nah, jadi kalau misalnya antum datang duluan, ya, mau setor tapi gurunya nunjuk apa? Nunjuk ke yang datang terakhiran. Ya, mungkin sebagai hukuman atau sebagai apa ya antum harus ngikut, harus nurut. Nah, kemudian wa mimma yajibu alaihi, ya, dan termasuk yang wajib bagi seorang murid itu wa yata'akkad, dan ditekankan adalah al-wasiyah bihi. Ya. Dan ditekankan untuk berwasiat dengannya adalah Allah yahsuda ahadan min rifqatihi aw ghairahum ala fadilatin razaqahullahu iyyaha. Ya, termasuk hal-hal yang ditekankan adalah tidak boleh iri dengan temannya.
Karena apa? Karena diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh iri, teman saya hafalannya cepat. Ya, teman saya pinter, teman saya dapat nilai 100, saya cuma dapat nilai 50, 60, enggak usah apa? Enggak usah iri. Begitu juga la yu'jabu bi nafsihi, tidak boleh ujub. Tidak boleh bangga dengan dirinya sendiri, bima khassahullah, dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya berupa kelebihan-kelebihan. Mentang-mentang dapat 100 dia bangga, enggak boleh ya. Enggak boleh dia ujub kalau dia punya kelebihan dibandingkan dengan teman-temannya, dan juga dia enggak boleh iri dengan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain, oleh temannya. Kemudian caranya gimana untuk menghilangkan ujub, untuk menghilangkan iri dengki dalam diri kita? Wa tariquhu, caranya adalah fi nafil ujub, dalam menghilangkan ujub, ayyudzakkira nafsahu, ya, dia itu ingat-ingat, ya. Dia mengingatkan dirinya annahu lam yahsul ma hasalahu bi haulihi wa quwwatihi, bahwa dia itu tidak mendapatkan apa yang sudah didapatkan sekarang berupa ilmu, berupa kepintaran, berupa kecerdasan. Itu bukan karena apa? Bukan karena daya dan upaya dia. Tapi dari siapa? Ya innama huwa fadlun minallah. Akan tetapi itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua akal kita, tubuh kita, fisik kita itu kan diberikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kita itu bangga dengan diri kita sendiri? Wong orang ini apa? Titipan kok. Ya, akal kita itu titipan, otak kita titipan, mata kita titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Walayan bagi ayu jaba bi syai'in lam yahtarihu bal auda'ahu Allah taala fihi. Jadi enggak layak bagi dia untuk bangga dengan sesuatu yang tidak dia ciptakan. Ya, ngapain bangga dengan apa? Kecerdasannya orang dia tidak menciptakan, perhatikan. Yang kelas 10. Ya. Mas Zul dan kawan-kawan. Ya. Itu tidak boleh. Ngapain bangga dengan kecerdasannya orang, dia tidak menciptakan kecerdasan itu kok. Yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ngapain bangga? Tapi itu adalah semuanya barang titipan yang Allah berikan kepada kita. Itu untuk menghilangkan ujub. Wa tariquhu fi nafil hasad, adapun cara untuk menghilangkan hasad, iri, adalah ayya'lama, dengan dia sadar anna hikmatallahi ta'ala iktadat ja'ala hadhil fadilah fi hada, bahwa dengan hikmah Allah, dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kelebihan ini pada diri orang itu, orang lain, diri temannya. Jadi dia harus sadar bahwa ini sudah takdir Allah. Ya, temannya itu sudah hafal 30 juz. Ini sudah menjadi ketentuan Allah. Temannya itu dapat nilai 100, temannya itu dapat ranking 1, dia enggak usah iri. Ya. Ya, bisa jadi nanti kalau seandainya dia sendiri yang ranking 1, dia sendiri yang hafal 30 juz, nanti dia malah apa? Sombong, malah ujub dan sebagainya. Enggak perlu iri. Fayan bagi Allah ya'taridu alaiha, dan enggak boleh bagi dia untuk berpaling. Ya, wala yakrah hikmatan aradah Allah, dan jangan membenci hikmah yang Allah telah tentukan, walam yakraha, dan jangan membenci hikmah itu sendiri, karena itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah iri dengan temannya yang kaya raya, enggak usah iri dengan temannya yang dapat jodoh, misalnya istrinya cantik, ya, terus apa lagi, pekerjaannya lebih mulia daripada dirinya. Enggak usah iri, itu sudah menjadi apa? Sunnah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal kita mawas diri saja dari sikap-sikap yang seperti ini, dan jangan sampai kita itu termakan oleh iri dan dengki, karena kalau sudah iri dengki itu susah hatinya. Terus ketika hatinya susah, mau kerja itu jadi apa? Mau ngapa-ngapain kan malas, semuanya jadi hancur sudah. Ya, maka jangan
termakan dengan sifat iri dan dengki. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.